warnanya aja bisa aneh, beda. Satu motor yang dimaksud warnanya bisa berbeda. Bagaimana penjelasan Anda? Iya, terima kasih Bung Ainun. Gini ya, saya menyatakan bahwa kita berpatokan kepada putusan, itu yang benar ya. Saya jelaskan dulu sebentar ya ke pemirsa. Jadi tadi disebutkan di dalam putusan tentang bahwa ada satu motor yang digunakan. Contoh ya. Ini ada banyak lagi sebenarnya kan. Motor yang satu, yang memang cuma satu motor yang digunakan itu kan? Yang dimaksud ada 4 motor. Ada 4, tapi yang dimaksud itu cuma satu. Motor siapa itu? Enggak, ada itu contoh lah. Ada yang dikendalikan siapa? Pakai mana? Ada yang maksud saya itu contoh. Banyak keanehan keputusan yang saling bertentangan. Dari motor itu kan menurut kejadian itu ada 4 motor. Di putusan 1, 4 motor itu motor warna merah tadinya dipakai si A misalnya. Di putusan 2 motor biru yang dipakai si A. Oke, padahal si A sama. Ya, gitu loh. Jadi motor yang mana bagaimana nih? Peristiwa yang sama motornya berbeda-beda gitu loh. Ini kan dituduh bersama nih. Ini kan rangkaian peristiwa yang sama. Putusan yang sama. Iya. Dalam berkas yang sama. Betul. Itu loh maksud saya. Ya, itu motor itu yang dilakukan ya, yang dipakai oleh pelaku. Ya, pelaku ketika dia melakukan pembunuhan dan juga disertai dengan pemerkosaan, dia memakai motor warna biru. Kemudian berubah setelah penangkapan, itu motor itu dirubah berwarna merah. Oh, dicat lagi? Iya, itu perubahannya. Oke, gini, saya juga mau meluruskan ya. Betul seperti itu? Ya, saya nggak tahu lah. Cuman ada satu lagi, supaya dijawab sekalian sama Pak Roni ya. BAP DD tanggal 2 September ya, dengan BAP AIP tanggal 6 September, mereka di BAP kedua di Polda tanggal 23 November, dua-dua dirubah. Tahu yang dirubah hanya Pak Aman, Pak Mas Aiman apa? Yang dirubah hanya untuk penyesuaian waktu. Penyesuaian waktu untuk mencocokkan supaya keterangannya sama seperti keterangan hampir 20 saksi yang lain, yang notabene kebanyakan itu dari penyidik dan juga padahal yang sebagian besar itu mencabut. Kejadian yang benarnya menurut pengakuan sebenarnya dalam BAP pertama itu pukul 22.30 menurut keterangan Dede sama Aep. Ternyata di dalam keterangan polisi, penyidik yang lain, mereka 22.30 itu sudah ada di TKP. Bagaimana ada di TKP sementara peristiwanya baru mereka mengakunya terjadinya jam yang sama. Ya kan, rupanya dirubahlah di tanggal 23 November, mengatakan Dede mengatakan kejadian yang sebenarnya pukul 21.30. Ya kan? Kenapa 21.30? Handphonenya rusak, jamnya jadi cepat 1 jam. Tapi bisa persis? Nggak tahu. Bung Aiman, saya tambah lagi. Silakan. Pelaku 11, ditambah korban 1 sepeda motor. Sepeda motor 4. Kejar-kejaran. Terus yang 3 kejar-kejaran dengan lari. Itu pikiran serse kan? Pelaku 11. 11 ya. Motornya ada 4. Ada 4. Kalau motor 4 kan bayangannya 8 lah yang normal. Ya. Kemudian tambah kan satu bisa lagi. bertiga juga Pak Susno? Tidak, satu katanya motor. berboncengan 2 motor korban 1 kan. Jadi normalnya minimal kalau 8, kalau 11 itu minimal harus 6 sepeda motor. Ditambah sepeda motor korban 7. Oke. Kok 4 berarti kan 3 yang pelaku, katakanlah seperti itu. Ya. Kalau 3 pelaku, 1 motor bertiga saja baru 9. Ya, artinya di sini ini janggal maksudnya ya? Ketidaktelitian di dalam bertanya. Kalau seorang serse yang bertanya, apakah mereka berboncengan berdua atau ada yang sendiri atau ada yang ini, dari situ saja sudah terjawab. Iya, tapi ini menarik. Jadi motor kan 4, 1 kan punya korban. Iya, jadi tinggal 3 kan? Iya. Kalau 1 motor dipakai bertiga saja misalnya 9, padahal ada 11. Tidak mungkin mereka seluruhnya boncengan bertiga. Iya. Ya oke lah. Karena ada yang sendiri itu. Oke, silakan Bung Ron. Ya, jadi gini, Mas Ainun, saya mohon maaf ya Pak Jenderal, saya juga harus tahu posisi Bapak ini sebagai praktisi hukum kah? Sebagai polisi yang juga pernah menyidik kah? Atau saya undang Pak Susno sebagai orang yang pernah mengetahui betul soal penyidikan dimanapun itu. Ya, jadi biar saya juga jawab juga tepat dan terarah gitu ya. Karena saya adalah mantan praktisi hukum yang 36 tahun jadi polisi. Ya.
Dan saya juga mantan perumus hukum bersama beliau, Ibu Ganarsi. Ya. Ada beberapa puluh undang-undang di Republik ini yang kita rumuskan. Termasuk UHAP yang sekarang sudah 20 tahun di DPR Ya. yang belum terbit. Oke, luar biasa. Jadi gini, saya juga mau meluruskan ya tentang TKP. Apa yang disampaikan oleh Jenderal Susno dan juga rekan Farhat Abbas ya tentang TKP. TKP benar terjadi di Kabupaten Cirebon. Tapi itu wilayah hukum Polresta Cirebon. Seperti gini. Jembatan itu Polresta? Iya, Polresta Cirebon. Wilayah hukum Polresta Cirebon. Seperti contoh kejadian di Depok, wilayah hukumnya Polda Metro. Iya, iya. Ya, itu jangan kita jangan membuat opini yang saya salah. setuju dengan beliau. Ya. Tetapi Kapoldanya ini loh, tanya Kapoldanya. Aku Kapolda Jawa Barat loh. Oh, sempat jadi Kapolda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat itu ini loh. Ya. Saya loh 2008 saya Kapolda. Iya. Saya tidak pernah membagi jembatan ini milik itu. Oke. Sesuai dengan yuridiksi kabupaten Kapolda kota. Jawa Barat. Beda Iya, dengan Polda Metro. Saya gini ya, Kalau Polda Metro, Depok itu ada keputusannya. saya Keputusan sangat Kapolri. sangat disayangkan gini. Kalau beliau betul-betul ingin Bentar. Saya berikan pada Pak Susno. Jadi Pak Susno yakin betul bahwa TKP jembatan itu ada di kabupaten, bukan di kota. Kabupaten. Karena Pak Susno Kapoldanya waktu itu. Makanya yang menangani Pernah menjadi kecelakaan Kapolda lalu maksud saya. lintas itu adalah kabupaten. wilayah hukumnya di Polresta Cirebon. Kabupaten. Bupatinya bupati kabupaten, bukan Makanya- bupati kota. Makanya yang pertama datang TKP dari Polsek Talun, Talun. Polres Cirebon, bukan Polresta Cirebon. Bukan, di Sumber kantornya. Dialah yang menangani, kemudian menyerahkan di kubur. Selesai tugas Polres Kabupaten. Nggak tahu bagaimana jenazah sudah masuk di dalam kubur, entah siapa ya, hantu belauk siapa, mindahkan TKP ini menjadi 3. Belakang showroom, betul. 3, tolong dijawab. Aku nggak mau polisi dicoreng. Tercoreng polisi, apalagi Polda Jawa Barat, akulah pembinanya. Yang paling merah mukanya itu saya. Nah, kalau Pak Susno ini adalah pembina, kalau beliau ingin merubah, memperbaiki, harusnya secara internal. Harusnya internal. Sudah. Maksudnya bisik-bisik begitu. Ya, Oh, no. perbaikan secara internal. Oh sudah, tidak, saya bisikkan sama Bung Roni. Aku sudah bilang itu, oh enggak. Ya. Kalau di dalam, kita lebih keras lagi. Sambal yang saya sampaikan di luar, itu adalah sambal level 2. Oke. Tidak pedas, tapi asik campur pete. Ya, Sambal internal Sambal internal level 8. level 8. Bentar. Ini penting, bentar. Artinya sebenarnya Pak Susno mengetahui jauh lebih dalam dan itu sudah disampaikan lewat internal ketimbang apa yang Pak Susno sampaikan hari ini. Tidak boleh. Saya sama Bung Roni kayak cukup level 2. Ini sahabat saya nih. Kami beta sama-sama. Sambal sudah Nggak disampaikan. mungkin. Kita ya. papeda. Jadi gini. Kami membela ini adalah membela haknya klien kami Pak Rusdiana ya, supaya kita jangan membuat framing yang berlebihan, ya. Kita tidak boleh membuat pengadilan medsos, itu sangat tidak baik. Kita harus menghargai yang namanya putusan, apalagi memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila suka dan tidak suka terhadap putusan itu, lakukan upaya hukum selanjutnya. Terakhir adalah PK. Dan harus ingat bahwa terpidana ini pernah mengajukan gerasi, ya, tanggal 24 Juni 2019. Artinya mengakui kesalahan. Iya, kalau gerasi itu apa? Gerasi itu kan memohon pengampunan. Dia mengakui bahwa dia melakukan dan minta diringankan hukumannya, kan begitu. Dan itu ditolak. Terkait juga masalah pra-peradilan, ya, pra-peradilan terhadap Eki ya, Peggy Setiawan atau Perong itu ya, gini. Harusnya kalau ada pendapat, asumsi dari pihak penasihat hukum daripada terpidana, kami juga bisa melakukan satu asumsi terhadap putusan itu. Itu sebenarnya cacat hukum. Kenapa demikian? Bahwa pengadilan Prapit itu dia menggunakan serkap 2019, padahal perbuatannya itu 2016, harusnya serkap 2012. Itu pertama. Kemudian saya bacakan ya, ini nanti dikira. Singkat saja Pak, karena saya harus break. Ya, ini ada surat edaran ya, surat edaran. Ini terkait masalah DPO. Ketika orang sudah DPO itu, kalau pra peradilan harus ditolak, harus.
ini undang-undang. Tapi kan kalau itu sudah diputuskan pengadilan juga. Ya, itu kalau itu kami juga punya hak untuk menilai. Tapi Polda Jawa Barat menerima dan menghormati putusan hasil dari Prapit itu sehingga SP3 terhadap si Peggy Setiawan. Baik. Oke. Baik, dan kita akan lanjutkan saat lagi. Ini adalah sesi terakhir, nanti kita akan berikan kesempatan masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement. Saat lagi di Rakyat Bersuara, tetaplah bersama kami.